Ruben, sebuah pengharapan dan pengakuan. Nama Ruben berasal dari bahasa Ibrani, dan Lea ibunya memberikan nama ini sebagai ungkapan pengakuan atas berkat Tuhan. Kelahirannya seharusnya membawa stabilitas dan kehormatan bagi keluarga Yakub. Saudara, tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap kesucian keluarga dan penghinaan terhadap otoritas Yakub. Salam saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Allah kita yang ajaib. Kembali kita bisa bertemu dengan saya saudara dalam channel Beriman dalam Logika yang Sehat. Saudara, dalam kesempatan yang indah ini saya akan membagikan tentang sebuah materi yang saya ambil di dalam kajian kitab Kejadian pasal 29 ayat 32, yakni tentang Ruben, anak sulung yang hilang. Saudaraku, bicara tentang 12 suku Israel, tidak bisa dilepaskan dari 12 anak Yakub sebagai salah satu generasi yang meneruskan dari garis keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Kedua belas suku memiliki peran penting dalam kehidupan umat Israel hingga sekarang. Salah satu dari kedua belas suku yaitu Ruben. Ruben adalah anak sulung Yakub dari Lea yang memegang posisi unik dalam narasi kitab Kejadian. Kisah hidupnya yang terentang dari kelahiran hingga tindakan kontroversial membuka jendela untuk memahami dinamika keluarga yang bersifat kebapaan. Pergumulan iman dan konsekuensi dari pilihan pribadi Ruben yang pada waktu itu patut kita coba pelajari. Jikalau ada hal yang tidak berkenan, tidak perlu meneruskan perilaku hal itu. Tetapi jikalau ada hal yang berkenan, patut kita teladani. Saudaraku yang terkasih, melalui penelusuran arti nama dan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Ruben, khususnya dalam kitab Kejadian pasal 29 ayat 32, kita dapat menggali lebih dalam tentang karakter Ruben dan peranannya dalam sejarah bangsa Israel. Artikel ini atau tayangan ini akan membahas tentang Ruben, anak Yakub. Terlebih khusus, saya mengambil sebuah nat dalam kitab Kejadian pasal 29 ayat 32. Mari kita belajar tentang arti kata Ruben. Ruben, sebuah pengharapan dan pengakuan. Nama Ruben berasal dari bahasa Ibrani, dan Lea ibunya memberikan nama ini sebagai ungkapan pengakuan atas berkat Tuhan. Apabila saudara melihat nat asli dalam kitab Kejadian pasal 29 ayat 32, saya akan menyampaikan nat asli dalam layar monitor. Nama Reuben yang diambil dari dua kata, yaitu Ra'ah dan Be'ani, yang artinya bahwa Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Pemberian nama Ruben atas anak sulung Yakub dari Lea juga memperlihatkan perspektif Lea akan masa depan kaum Israel yang berada di tanah perbudakan. Targum Yonatan Kejadian pasal 29 ayat 32 menerjemahkan sebagai berikut, saudara. Lalu Lea mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, lalu menamainya Ruben. Sebab katanya, kesusahanku telah nyata di hadapan Tuhan, oleh sebab itu sekarang suamiku akan mencintai aku, karena penderitaanku telah nyata di hadapan Tuhan, seperti halnya penderitaan anak-anakku kelak di hadapan Tuhan, apabila mereka diperbudak di tanah Mesir. Pemberian nama ini mencerminkan harapan Lea agar kelahirannya akan memulihkan hubungan dengan Yakub yang lebih mencintai Rahel. Nama Ruben bukan sekedar identitas, tetapi juga deklarasi iman Lea dan kerinduan hatinya untuk menyatakan kasih sayang. Nama Ruben menjadi semacam cermin yang memantulkan realita pernikahan poligami pada masa itu.
Lea yang merasa tidak dicintai melihat kelahiran Ruben sebagai jawaban atas doanya. Nama itu menjadi pengingat akan kesetiaan Tuhan yang melihat dan mendengar seruan orang yang tertindas. Namun, ironisnya, meskipun Ruben menjadi simbol harapan dan pengakuan, perjalanan hidupnya tidak sejalan dengan makna positif namanya. Tindakan-tindakannya di kemudian hari menunjukkan bahwa memiliki nama yang baik tidak secara otomatis menjamin kehidupan yang saleh atau kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kelahiran dan posisi Ruben dalam keluarga Yakub. Sebagai anak sulung, Ruben memiliki hak kesulungan yang sangat penting dalam budaya kebapaan bagi kaum Yahudi. Hal ini mencakup warisan ganda dan kepemimpinan atas saudara-saudaranya. Kelahirannya seharusnya membawa stabilitas dan kehormatan bagi keluarga Yakub. Namun dinamika keluarga yang rumit, yang dipenuhi dengan persaingan antara Lea dan Rahel sebagai istri yang pertama dan istri yang kedua, sekaligus istri yang dicintai dan tidak dicintai, sebagai preferensi Yakub terhadap Rahel, menciptakan lingkungan yang penuh dengan ketegangan. Ruben meskipun memegang posisi penting secara lahiriah, harus menghadapi tantangan internal dalam keluarga bapak leluhur pada waktu itu. Status Ruben sebagai anak sulung memberinya tanggung jawab yang begitu besar, dijadikan sebagai pemimpin alami dan pewaris warisan keluarga. Ruben seharusnya menjadi contoh bagi saudara-saudaranya. Namun, kisah Ruben menunjukkan bahwa posisi dan tanggung jawab tidak berbanding lurus dengan karakter dan integritas. Ia tumbuh dalam lingkungan di mana citra dan perhatian tidak selalu dibagi secara adil dan merata. Dan hal ini kemungkinan besar yang mempengaruhi kepribadian dan tindakan Ruben di kemudian hari. Terlepas dari tantangan keluarga, Ruben tetap menjadi bagian dari rencana Tuhan yang indah bagi bangsa Israel. Meskipun perannya seringkali mewarnai oleh kegagalan dan penyesalan. Kesalahan fatal Ruben dan konsekuensinya. Saudara, watak Ruben yang manis dan amat bagus tidak seindah dengan kualitas hidupnya, dikarenakan perilaku yang begitu sembrono. Ruben melakukan perbuatan perzinahan dengan gundik ayahnya, yaitu Bilha. Saudara bisa perhatikan di dalam Kejadian pasal 35 ayat 22, saya akan memberikan salinan kitab sucinya di dalam layar monitor. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Adapun anak laki-laki Yakub 12 orang jumlahnya. Baik saudara, coba kita mengamati tentang satu kata yang digunakan untuk mengartikan tidur bersama gundik ayahnya. Yaitu di situ terdapat nat Ibrani yang menggunakan kata yelek wa yiskab. Yelek wa yiskab diartikan pergi tidur. Kata yelek berasal dari kata halak yang dapat diartikan berjalan atau mendekati. Kata halak juga dalam beberapa nat diartikan memiliki hubungan yang intim. Dan kata ini digunakan di dalam kitab Kejadian ketika Musa menuliskan terus kedekatan Henok dengan Tuhan. Di situ diartikan bahwa Henok bergaul karib. Sebenarnya dikatakan Henok memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Tetapi kata halak ini dalam kasusnya Ruben menunjukkan sebuah bagaimana tindakan Ruben yang secara sengaja mendekati Bilha. Dan Ruben melakukan hal melainkan dilakukan berulang-ulang kali. Artinya ada insentitas satu tindakan yang dilakukan dengan sengaja, tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang.
Tindakan dari Ruben yang berusaha mendekati gundik ayahnya dengan satu tujuan, yaitu tindakan amoral, yaitu berzina, yiskap. Kata yiskap berasal dari kata sakap yang memiliki arti kata berbaling untuk melakukan hubungan seksual atau hubungan badani. Inilah tindakan amoral Ruben yang dengan sengaja mendekati Bilha untuk untuk dapat melakukan tindakan hina, yakni berbuat zina. Saudara, tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap kesucian keluarga dan penghinaan terhadap otoritas Yakub. Akibat dari yang dilakukan Ruben, Ruben kehilangan hak kesulungannya yang di kemudian hari diberikan kepada Yusuf. 1 Tawarik pasal 5 ayat 1 sampai 2. Tindakan impulsif ini tidak hanya merusak reputasinya, tetapi juga berdampak besar pada masa depan dan keturunannya. Kesalahan Ruben menjadi peringatan tentang konsekuensi dari tindakan yang tidak terkendali. Meskipun ia mungkin memiliki alasan atau pembenaran sendiri atas tindakan amoral tersebut, tindakannya tetap tidak dapat dibenarkan di hadapan Tuhan dan masyarakat. Kehilangan hak sulung adalah hukuman yang setimpal atas pelanggarannya yang begitu berat, dan hal ini menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal terhadap konsekuensi dosa, bahkan anak sulung sekalipun. Kisah Ruben mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga kesucian, menghormati otoritas, dan mengendalikan diri agar tidak terjerumus dalam dosa yang merusak. Upaya Ruben untuk menebus kesalahan. Meskipun melakukan kesalahan fatal, Ruben menunjukkan beberapa upaya untuk menebus kesalahannya dan melindungi keluarganya. Ketika saudara-saudaranya berencana membunuh Yusuf, Ruben berusaha menyelamatkannya. Saudara bisa buka di dalam kasus Kejadian pasal 37 ayat 21 sampai 22. Ia mengusulkan agar Yusuf dilempar ke dalam sumur dengan niat untuk menyelamatkan secara diam-diam. Tindakan ini menunjukkan bahwa Ruben memiliki hati nurani yang masih berfungsi dan keinginan untuk melakukan yang benar meskipun ia pernah gagal di masa lalunya. Upaya Ruben untuk menyelamatkan Yusuf mencerminkan sifat penebusan yang ada dalam dirinya. Meskipun ia telah kehilangan hak kesulungannya, ia tidak menyerahkan pada keputusasaan. Sebaliknya, ia berusaha memperbaiki kesalahan dan melindungi adiknya dari bahaya. Tindakan yang menunjukkan bahwa kasih dan kesetiaan keluarga masih ada dalam diri Ruben dan ada dalam hati Ruben, meskipun ia pernah melakukan kesalahan yang begitu besar. Kisah Ruben mengajarkan kita bahwa setelah melakukan kesalahan, selalu ada kesempatan untuk bertobat, melakukan yang benar, dan memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Satu hal yang perlu diperhatikan, kesalahan-kesalahan kita masa lalu tidak boleh kita ulangi di masa-masa yang mendatang. Dan lakukan tindakan-tindakan yang benar di masa yang mendatang. Baik saudara, kita sampai pada kesimpulan bahwa kisah Ruben adalah kisah yang kompleks dan penuh dengan pelajaran yang berarti dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dari arti namanya yang penuh dengan harapan, hingga kesalahan fatal yang mengubah jalan hidupnya, Ruben mengajarkan kepada kita untuk tetap menjaga kesucian keluarga dan menghormati otoritas dari orang tua dan berusaha untuk menebus segala kesalahan yang pernah kita lakukan. Meskipun ia tidak selalu berhasil dalam hidupnya, upaya Ruben untuk melakukan yang benar menunjukkan bahwa kasih dan kesetiaan keluarga tetap penting dan bahwa selalu ada kesempatan untuk bertobat dan memberikan dampak positif. Melalui kisah Ruben, kita diingatkan bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi dan bahwa karakter yang kuat dibangun melalui proses belajar dan proses kita berinteraksi yang terus-menerus sehingga kita bertumbuh
dari hal yang terkecil menjadi orang yang kuat di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Demikian saudara yang bisa saya bagikan. Jikalau saudara merasa terberkati, saudara boleh menuliskan dalam kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati.